Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Aktivitas biasa, mau ke kebun dulu cari manggis. Bab 2737 sampai bab 2740. Mendengar ekspresi ketulusan King Susanren, Chang Sengbo mengangguk dan tersenyum puas. Segalanya memang berkembang sesuai arah yang dia rencanakan. Bagi Chang Sengbo sendiri, dia tidak pernah menjadi orang baik. Kecuali di hadapan Tuan Inggris, dia bekerja keras tanpa mengeluh. Dan bagi orang lain, dia bahkan tidak dapat mencapai inti moral paling dasar, yaitu menepati janjinya. Faktanya, ketika pertama kali tiba di Yanjing, dia sempat berpikir untuk menggunakan koneksi dan sumber daya Chang Yonghuan untuk membantunya menemukan keberadaan Lin Waner. Namun, setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia tetap merasa tidak ada gunanya mengungkap identitas aslinya hanya untuk memanfaatkan kuil Chang Yun. Jangan bicara apakah Chang Yonghuan dapat membantunya menemukan petunjuk tentang Lin Waner. Setidaknya, seorang pendeta Tao yang lahir pada abad ke-19 dan mempraktikkan Taoisme di Chang Yonghuan selama beberapa dekade masih hidup di dunia. Begitu hal semacam ini menyebar, itu pasti akan membawa masalah yang tidak perlu pada diri Anda sendiri. Justru karena itulah dia tidak pernah datang ke kuil Chang Yun. Namun, situasi saat ini sudah agak mendesak bagi Chang Sengbo. Di satu sisi, Master Inggris telah memerintahkan seluruh perkumpulan Poking untuk berhibernasi sementara, dan dia mungkin akan segera diizinkan kembali, meninggalkan dia dengan sedikit kesempatan untuk menemukan Lin Waner. Terlebih lagi, meskipun empat Earl Agung memiliki status tinggi di masyarakat Poking, tapi dia tidak menikmati kebebasan mutlak. Kali ini dia bisa keluar begitu lama karena Tuan Inggris sangat ingin menangkap Lin Waner. Namun, situasinya tiba-tiba berubah. Kematian Paman Jiangong tidak jelas, mungkin suatu saat Tuan Inggris akan mengucapkan sepatah kata pun dan dia harus kembali. Di sisi lain, Tuan Inggris juga ingin dia mengetahui keberadaan putra Ye Changying. Dia tidak bisa lagi menunda masalah ini. Dia akan berangkat ke Jinling dalam waktu dekat, jadi masalah menemukan Lin Waner hanya akan sia-sia pelacur di kuil Baiyun. Meskipun ini pasti akan mengungkap fakta bahwa dia berusia lebih dari 150 tahun. Jika dia dapat menemukan Lin Waner, dia akan menang dan kembali dengan penuh kemenangan, dan dia tidak akan pernah datang ke Tiongkok lagi. King Susanren tidak tahu apa yang direncanakan pamannya. Dia hanya tahu bahwa pamannya telah hidup hampir 160 tahun, dan sekarang dia bersedia mewariskan rahasia keabadian kepada dirinya sendiri. Dan yang perlu dia lakukan hanyalah menyerahkan sertifikat penyerahan. Baginya, tidak ada alasan untuk menolak. Melihat waktunya tepat, Paman Chang Seng segera berkata kepadanya, "King Su, kamu harus bekerja lebih keras akhir-akhir ini. Gunakan semua koneksi yang kamu bisa untuk membantuku menyelidiki petunjuk yang kuinginkan. Aku ingin pergi ke selatan. Apakah kamu punya? Jika Anda punya berita, silakan hubungi saya kapan saja." King Susanren berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Tuan, jangan khawatir, King Su akan melakukan yang terbaik." Paman Chang Seng mengangguk, memberinya milik Lin Waner foto tersebut, dan memperingatkan, "Cari orang yang ada di foto ini. Ingat, foto tersebut tidak boleh bocor, apalagi disebarkan melalui internet. Mulai saat ini, foto ini hanya dapat disimpan oleh Anda. Dan biarkan orang-orang Anda menggunakan foto ini di depanmu. Lihat penampilannya dengan jelas. Apakah kamu mengerti?" Paman Chang Seng tidak tahu berapa banyak kontak dan informan yang masih dimiliki Lin Waner sekarang. Meskipun dia sudah sangat tua, dia masih memiliki pemahaman tertentu tentang internet. Dia tahu bahwa begitu segala sesuatunya online, sangat mustahil untuk menghindari penyalinan dan penyebaran. Begitu foto ini menyebar melalui internet, kemungkinan besar akan dilihat oleh Lin Waner atau eyelinernya, dan kemudian ular itu akan melihatnya. Waspada. Oleh karena itu, saat memberikan foto ini kepada King Su, dia harus memastikan bahwa foto tersebut tidak akan pernah diposting secara online. King Susanren mendapatkan foto Lin Waner ini dan berkata tanpa berpikir, "Paman, jangan khawatir,
King Su telah mengingatnya. Setelah mengatakan itu, King Su Sanren bertanya lagi, "Paman, apakah kamu memiliki petunjuk umum tentang gadis ini? Misalnya, di mana dia berada?" King Su Sanren menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu di mana dia berada, tetapi saya pribadi berspekulasi bahwa dia kemungkinan besar berada di Tiongkok. Jadi sebaiknya Anda mengumpulkan sekelompok murid, biarkan mereka mencari ke seluruh negeri atas nama Yun Yu." King Su Sanren mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, saya akan mengaturnya." "Oke." Chang Sengbo mengangguk ringan dan berkata, "Ini aku akan meninggalkan penting bagi Anda. Jika Anda memiliki petunjuk, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin." "Oke." Paman King Su Sanren segera setuju, dan kemudian bertanya pada Paman Chang Seng, "Ngomong-ngomong, Paman, kami menunggu di luar. Mereka semua adalah adik laki-laki saya. Jika Anda dapat memimpin murid-murid Anda untuk mencari keabadian di masa depan, dapatkah Anda juga memimpin mereka? Mereka semua adalah murid setia Kuil Changyun dan telah mengabdikan diri mereka pada Kuil Changyun selama bertahun-tahun. Jika setiap orang memiliki kesempatan untuk mencari keabadian, maka Changyun Fondasi Guan akan bertahan selamanya." Paman Chang Seng tersenyum, mengangguk dan berkata, "Mereka semua adalah muridku Changyun Guan. Sekarang aku sendiri yang telah mencapai Tao. Secara alami aku akan membiarkan seluruh Changyun ayam dan anjing Guan naik ke surga." Saat dia mengatakan itu, dia mengubah topik, dia menambahkan, "Hanya saja kita tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui masalah ini untuk saat ini. Lagi pula, sekali masalah mengubah nasib seseorang melawan kehendak surga diketahui dunia, pasti akan menimbulkan sensasi dan juga menarik perhatian ke Kuil Changyun. Itu bukan masalah yang tidak perlu. Jadi setelah saya pergi, Anda harus memanggil mereka ke sini dan menyampaikan kepada mereka apa yang sebenarnya saya berkata. Pada saat yang sama, Anda harus memberitahu mereka untuk tidak membocorkan apapun ke dunia luar." "Paman Guru, jangan khawatir." King Su Sanren berjanji, murid harus memberitahu mereka untuk menjaga rahasia sepenuhnya. Chang Sengbo mengangguk dan berkata, "Bagus sekali. Kalau begitu saya akan menunggu kabar baik Anda." King Su Sanren buru-buru bertanya, "Tuan Paman, saya ingin tahu di mana Anda tinggal sekarang. Jika Anda tidak keberatan, saya akan meminta seseorang menyiapkan kamar untuk kamu, Paman." Chang Seng menggelengkan kepalanya, "Tidak nyaman bagimu di sini." Setelah itu, dia melihat waktu dan berkata, "Oke, aku tidak akan memberitahumu lagi hari ini. Aku masih punya banyak hal untuk disibukkan. Anda cepat dan membuat pengaturan. Saya akan meninggalkan nomor telepon Anda dan kami dapat berkomunikasi dengan Anda kapan saja jika Anda punya sesuatu." "Oke." King Su Sanren berkata dengan hormat, "Kalau begitu muridnya tidak akan menyimpan Paman Tuan." Ketika Paman Chang Seng dan King Su Sanren keluar dari ruang rahasia, para tetua Kuil Changyun lainnya telah lama menunggu di sini. Tidak hanya orang King Susan yang berharap untuk mencari keabadian, tetapi mereka juga sama. Jika mereka tidak ingin mendapatkan energi spiritual dan mencari keabadian, bagaimana mereka bisa tinggal di sini dengan sepenuh hati? Dan saat ini, Chang Sengbo adalah kesempatan terbaik mereka. Melihat Paman Chang Seng keluar, semua orang bergegas maju untuk menyambutnya dan membungkuk padanya dengan penuh hormat. Paman Chang Seng tahu apa yang dipikirkan orang-orang ini. Ketika dia melihat semua orang berlutut di tanah, dia berkata dengan tenang, "Keponakanku tersayang, aku sudah memberitahu King Su tentang jalan menuju keabadian. Aku akan membiarkan King Su menjelaskannya kepadamu secara mendetail nanti. Masih ada yang harus saya lakukan, dan saya harus mengambil langkah terlebih dahulu." Ketika semua orang mendengar bahwa Paman Chang Seng akan pergi, mereka sangat kecewa. Salah satu dari mereka berkata dengan hormat, "Paman Chang King, Anda telah jauh dari Kuil Changyun selama bertahun-tahun, dan kali ini kamu akan memintanya tepat setelah kamu kembali. Ayo pergi. Ini terlalu terburu-buru." Paman Chang Seng melirik Sanren King Su, yang segera melangkah maju dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, "Ling Feng, Paman Chang King memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan,
tidak seorang pun boleh ikut campur atau menunda. Paman Changqing telah memberitahuku masalah yang ingin kamu ketahui, dan aku akan menyampaikannya kepadamu kata demi kata nanti. Setelah mengatakan itu, dia memperingatkan, namun, kata-kata burukku akan tetap ada di depan. Jika ada yang menunda urusan penting Paman Changqing, maka dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mencampuri jalan keabadian. Ekspresi semua orang tegas, dan tidak ada yang berani bertanya lagi. Ling Feng, yang dipanggil namanya, juga berkata dengan penuh hormat, murid Ling Feng, kirim kamu ke Guru Changqing. Semua orang segera bereaksi dan berkata serempak, kirim kamu ke Guru Changqing. Paman Chang Seng katanya, dia merapikan janggut panjangnya dan berjalan pergi dengan anggun. Saat semua orang hendak keluar untuk mengantarnya pergi, mereka mendengar Paman Chang Seng berkata tanpa menoleh ke belakang, keponakanku, tetaplah di sini, tidak perlu mengantarmu pergi. Melihat Paman Chang Seng pergi, King Su Sanren segera memanggil semua adik laki-lakinya ke ruang rahasia dan memberitahu mereka semua tentang perjanjian antara dia dan Paman Chang Seng. Berbeda dengan Bo panjang umur, King Su Sanren dibesarkan di kuil Changyun sejak ia masih kecil, dan sekarang ia menjadi pengawas kuil Changyun. Ia memiliki perasaan yang sangat mendalam terhadap kuil Changyun. Kini ia memiliki kesempatan untuk ikut campur dalam cara keabadian. Dia secara alami tidak mau makan sendirian. Setelah mendengarkan ini, semua murid junior merasa bahwa mereka telah memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup, jadi mereka sangat bersemangat. Akibatnya, semua orang menatap foto Lin Waner untuk waktu yang lama, mencoba untuk sepenuhnya mengukir penampilannya dalam pikiran mereka. Kemudian, King Su Sanren memerintahkan, saudara-saudara junior, malam ini kamu harus memilih orang-orang yang benar-benar dapat dipercaya di antara murid-muridmu dan membuatkan daftar untukku. Besok aku akan memanggil orang-orang di daftarmu dan mengumpulkan orang-orang ini. Setelah menunjukkan kepada mereka foto gadis itu, kami mengirimkan semuanya. Semua orang segera setuju dan berkata serempak, saudara dari penjara, tolong jangan khawatir. King Su Sanren berkata lagi, ngomong-ngomong, saudara, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Sejujurnya, setiap orang yang bertemu Guru Changqing hari ini dapat mengatakan bahwa Guru Changqing kuat secara fisik dan energi. Dia terlihat bahkan kurang dari 60 tahun. Tetapi usia sebenarnya hampir 160 berusia tahun. Dilihat dari Paman Changqing saat ini tren, tidak masalah untuk hidup 40 tahun lagi. Dalam hal ini, diperkirakan secara konservatif umur Paman Changqing akan mencapai 200 tahun. Kata-kata Sanren King Su ini, tiba-tiba membuat harapan batin dan keinginan semua orang akan keabadian meningkat menjadi tingkat yang lebih tinggi lagi. Sebelumnya, Ling Feng tidak bisa tidak bertanya, saudara dari Akademi Pengawas, menurut pendapat Anda, berapa tahun Paman Senior Changqing bisa hidup? King Su Sanren menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ketika saya masih kecil, saya mendengar kata guru menurut catatan kuil Changyun, ratusan atau ribuan tahun yang lalu, ada beberapa guru abadi yang benar-benar menguasai energi spiritual. Mereka dapat hidup selama 2 hingga 300 tahun, bahkan ada yang hidup selama 500 tahun. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya masih belum tahu. Kami belum bisa memastikannya. Tapi melihat kondisi Guru Changqing saat ini, setidaknya kami bisa menjamin bahwa dia akan hidup selama 200 tahun. Jika tingkat kultivasinya meningkat setelah 200 tahun, 100 tahun, dia mungkin bisa hidup lebih lama. Berbicara tentang ini, ekspresi King Su Sanren menjadi tegas. Berkata dengan sangat serius, saudara-saudara junior, kamu tidak diperbolehkan memberitahu siapapun tentang kembalinya Paman Changqing dan jalan menuju keabadian. Masalah ini sangat penting, kesalahan apapun dapat mempengaruhi masa depan kita. Seandainya Paman Changqing tidak bisa jika Anda mengajari kami cara hidup selamanya, yang mungkin kami lewatkan adalah 100 tahun kehidupan. Saya bertemu Guru Changqing hari ini. Saya yakin tidak ada di antara Anda ingin mati sebelum usia 100 tahun, kan? Semua orang tampak serius. Dan berkata serempak, Dadao, saya tidak mau.
King Su Sanren mengangguk dan memperingatkan, kalau begitu tolong ingat apa yang saya katakan. Pada malam hari, Chang Sengbo duduk bersila di tanah di tempat tinggal sementaranya. Ia tampak bermeditasi dengan mata tertutup, namun nyatanya ia sedang menghitung dalam benaknya kapan ia akan berangkat ke Aurus Hill. Pada saat ini, sebuah pesan tiba-tiba muncul di ponselnya, dan ternyata Yinglah yang ingin berbicara dengannya. Dia segera membuka ponselnya, memasukkan software khusus, dan terhubung dengan Master Inggris. Di telepon, suara dingin Tuan Ying terdengar. Paman Chang Seng, saya meminta Anda pergi ke Jinling untuk mencari keberadaan putra Ye Chang Ying. Mengapa Anda belum memulainya? Paman Chang Seng dengan cepat menjelaskan, Tuan Ying, bawahan saya punya beberapa ide, dan saya ingin melaporkannya dengan berani kepada Anda. Tuan Ying berkata dengan dingin, katakan saja. Paman Chang Seng berkata dengan hormat, Tuan Ying, saya selalu merasa bahwa Lin Waner mungkin di Yanjing, jadi saya diam selama 2 hari terakhir. Mencari petunjuk tentang dia di Yanjing. Sedangkan untuk Jinling, bawahan saya merasa bahwa, seperti yang Anda katakan, putra Ye Chang Ying tidak yakin tentang hidup dan matinya selama 20 tahun. Jika dia sudah lama berada di Jinling, dia tidak akan khawatir karena banyaknya bawahan. Dia pergi setelah mencari Lin Waner selama 2 hari. Jika dia memilih kesempatan untuk meninggalkan Jinling dalam 20 terakhir tahun, akan sulit bagi bawahannya untuk menemukan petunjuk tentang dia kali ini ketika mereka pergi ke Jinling. Oleh karena itu, mereka merasa bahwa masalah putra Ye Chang Ying tidak perlu terburu-buru. Temukan Lin Waner sesegera mungkin adalah pilihan terbaik untuk benar-benar menghilangkan kekhawatiran Tuan Inggris. Brengsek Tuan Inggris memarahi dengan tegas, yang harus Anda lakukan adalah mematuhi semua perintah saya tanpa keraguan. Abaikan, jika tidak maka akan menjadi ketidaktaatan. Paman Chang Seng berkata dengan cepat, bawahanku akan mati, mohon maafkan aku. Tuan Inggris itu berkata dengan dingin, saya tidak perlu berdebat dengan Anda sebelumnya. Tetapi, mulai sekarang, jika Anda terus melanggar perintah saya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Paman Chang Seng berkata dengan cemas, jangan khawatir, Tuan Ying, mulai sekarang, bawahanku akan melaksanakan perintahmu dengan ketat. Tuan Ying berkata dengan dingin. Leng berkata, oke, kali ini kamu pergi ke Jinling, aku punya tugas untukmu. Chang Sengbo berseru, tolong jelaskan, Tuan Ying. Tuan Ying berkata, saya menerima kabar bahwa keluarga An telah pergi ke Jinling ya. An Qishan, miliknya istri, dan 3 putra serta 1 putri mereka semuanya ada di Villa Jinling Wan Liu saat ini. Saya curiga mereka juga terus mencari keberadaan putra Ye Chang Ying. Jadi saya ingin Anda pergi ke Jinling dan membunuh mereka semua. Jangan tinggalkan siapapun. Paman Chang Seng merasa ngeri, Anjia, Tuan Ying, ada kekuatan misterius di belakang Anjia untuk membantu, dan jika Anda membunuh Anjia dengan gegabah, apakah akan ada risiko terekspos? Tuan Ying mendengus dingin, apa yang kamu takutkan, lupakan saja. Ada seorang guru di belakang keluargaan, dan Tuan itu tidak mungkin lebih kuat darimu. Setelah mengatakan itu, guru Inggris menambahkan, alasan mengapa Paman Jian Gong meninggal adalah karena pihak lain menyergapnya dengan artileri pertahanan jarak dekat. Tetapi di tempat seperti Jinling, Anda jangan khawatir. Sama sekali tidak mungkin ada orang yang memiliki kemampuan untuk menanam senjata pembunuh seperti itu di Jinling. Kalau begitu, Anda bisa bergegas ke rumah Anjia Wan Liu Villa dan membunuhmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Meskipun Chang Sengbo merasa sedikit tidak yakin, dia juga tahu bahwa apa yang dikatakan guru Inggris memang ada benarnya. Jadi dia bertanya, Yang Mulia, ketika bawahan saya tiba di Jinling, haruskah mereka membunuh keluarga An terlebih dahulu, atau menemukan putra Ye Chang Ying terlebih dahulu? Tuan Inggris berkata dengan dingin, bunuh keluarga An terlebih dahulu. Jika putra Ye Chang Ying benar-benar masih hidup, kamu akan membunuh semua keluarga An di Jinling dan kamu akan melakukannya bisa memaksanya untuk muncul. Saat ini, hari sudah malam di Jinling.
Malan telah menyiapkan makan malam dan mengundang Ye Chen dan Xiao Churan ke meja. Pada saat yang sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Ini sudah jam 8. Mengapa Xiao Changkun, seorang bajingan tua, tidak tahu tentang itu? Saya tidak tahu harus pergi kemana ketika saya sampai di rumah. Ya. Ye Chen berkata dengan santai, Bu, ayah sekarang adalah wakil presiden eksekutif Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia pasti sibuk di waktu-waktu biasa, jadi kamu harus lebih perhatian. Malan berkata dengan nada menghina, saya tidak mengerti dia. Berapa beratnya? Apakah saya masih tahu? Biarkan dia menjadi wakil presiden eksekutif. Saya pikir orang yang bertanggung jawab atas kaligrafi dan lukisan ini asosiasi semuanya buta. Saat dia sedang berbicara, Xiao Changkun membuka pintu dan masuk. Xiao Churan menyapanya dengan cepat, ayah, cuci tanganmu dan ayo makan. Xiao Changkun bertanya dengan santai, makanan apa yang kamu masak? Apakah ada makanan keras? Malan mengutuk dan berkata, tutupnya keras, kamu mengunyahnya, tidak mau mengunyah, jika kamu ingin mengunyah, aku akan membelikanmu 2 potong besok. Xiao Changkun pusing begitu dia mendengar Malan berbicara, dan mengerutkan kening, kamu benar-benar bisa, saya tidak memuntahkan gading dari mulut anjing. Dengan itu, dia melangkah ke restoran dan tiba. Setelah mencuci tangannya di wastafel di dapur barat, dia perlahan datang ke meja makan dan duduk, dan berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, coba tebak siapa yang kulihat ketika aku pergi ke jalan antik hari ini. Ye Chen dengan santai berkata, itu pasti dia. Zhang Ermao. Siapa lagi yang ada? Xiao Changkun berkata dengan terkejut, oke, menantu yang baik, kamu adalah dewa dalam mengetahui banyak hal. Ye Chen tersenyum, ayah, jangan bilang padaku bahwa aku sudah tahu bahwa Zhang Ermao kembali ke jalan antik, bahkan jika aku tidak tahu-tahu. Jika kamu menanyakan ini, berarti Zhang Ermao belum melarikan diri. Siapa lagi selain dia yang kita berdua kenal dan yang menjual barang antik di jalan antik? Iya. Xiao Changkun mengangguk. Lalu memikirkan setelahnya menemukan sesuatu di jalan antik. Dia menghela nafas, Zhang Ermao ini semakin gelap. Hari ini dia keluar dari kios dan meletakkan sepotong kayu sambaran petir. Saya bertanya kepadanya berapa harga jualnya, dan dia membukanya mulut dan berkata 51 juta. Apakah kamu sangat miskin? Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan berkata, oh, ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Zhang Ermao berhenti membuat barang antik beberapa waktu lalu dan pergi bekerja dengan Tuan Hongwu. Sekarang ini bisakah kamu tidak lagi akur dengan Tuan Hongwu? Atau apakah kamu berencana untuk membawa metode jual beli paksa masyarakat ke dalam lingkaran barang antik? Ye Chen tersenyum dan berkata, ayah, apa yang kamu lakukan peduli dengan Zhang Ermao? Sepotong kayu yang tersambar petir, dia Anda bisa menjualnya sebanyak yang Anda mau, dan tidak ada yang akan membelinya jika harganya tinggi. Berdasarkan pengalaman Anda di industri barang antik selama bertahun-tahun, punya kamu pernah mendengar ada orang bodoh yang mau menghabiskan 5 juta untuk membeli sepotong kayu sambaran petir? Xiao Changkun mengerucutkan bibirnya. Dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum, itu benar. Malan di samping bertanya, Xiao Changkun, apakah kamu mulai menjual barang antik lagi? Xiao Changkun meliriknya ke samping dan berkata dengan santai, saya bukan pedagang barang antik. Barang antik apa yang kamu cari? Hanya saja kamu memiliki mata yang tajam dan dapat dipertimbangkan seorang pemimpin dalam industri ini. Kadang-kadang, jika Anda memberi saya kesempatan, saya dapat menemukan kebocoran besar. Hanya Anda, Malan dengan nada menghina dia berkata, segera setelah Anda bergerak, jangan menyodok Louzi dan itu akan dianggap dupa yang tinggi. Kamu tahu apa-apaan ini? Xiao Changkun memandangnya dengan jijik, dan kemudian berkata kepada Ye Chen, ngomong-ngomong, menantu yang baik, Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan kita punya berlalu akan ada pameran kaligrafi dan lukisan kuno di Jinling untuk sementara waktu. Pameran kaligrafi dan lukisan ini berstandar tinggi, dan kota kami juga sangat mendukung. Pada saat itu, ini akan menjadi langkah besar bagi seluruh negeri.
Bahkan mungkin CCTV akan diundang untuk meliput seluruh acara. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, gerakan sebesar itu, Jinling kita bukanlah kampung halaman kaligrafi dan lukisan, jadi apakah agak dipaksakan untuk melakukan langkah sebesar itu? Kata Xiao Changkun, tidak masalah jika Jinling bukan kampung halaman kaligrafi dan lukisan, selama Jinling bisa memamerkan ternak. Hanya karya kaligrafi dan lukisan kelas atas saja yang cukup, jadi kami sekarang mengumpulkan karya seniman terkenal dari kolektor di seluruh Jinling. Langkah pertama ini adalah pendanaan internal kita. Presiden kita dan wakil presiden lainnya memiliki banyak lukisan dan kaligrafi kuno. Sebagai wakil presiden eksekutif, saya yang paling populer. Meskipun saya orang kedua, saya tidak punya apa-apa. Saya mau. Bisakah Anda menemukan koneksi untuk membantu saya mengumpulkan beberapa gambar? Kalau memang tidak bisa, pinjam saja beberapa lukisan. Ayah akan mengembalikannya kepadamu setelah pameran kaligrafi dan lukisan. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, kamu pergi ke jalan antik hari ini dan bukankah kamu bertanya pada Zhang Ermao, bukankah dia cukup mampu? Zhang Ermao, Xiao Changkun meringkuk dan berkata, kamu tidak tahu, anak itu adalah pencatut besar. Beberapa tahun yang lalu, dia belajar dari siapa yang tahu siapa. Dia mengencingi kaligrafi dan lukisan palsu agar terlihat tua, dan bahkan menjualnya ke kolektor. Orang antik Jepang dan Korea akhirnya membuat onar di kedutaan. Saya meminta bantuannya. Jika dia mengencingi saya beberapa kali, wajah saya pasti akan dipermalukan di seluruh negeri. Ye Chen belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah Zhang Ermao masih memiliki perbuatan seperti itu? Dan kemudian, bagaimana cara menghadapinya? Xiao Changkun berkata, Zhang Ermao memang cukup mampu. Dia telah memasang jebakan bagi orang asing itu sebelumnya, menjual sejumlah perunggu palsu kepada mereka, menagih sejumlah besar uang kepada mereka, dan membantu mereka mendapatkannya. Ketika dia pergi ke luar negeri, orang asing mengira mereka telah menemukan harta karun. Jadi dia menggunakan ini untuk mengancam orang asing tersebut, dengan mengatakan bahwa dalam kasus terburuk, mereka akan menyerah, dan semua orang akan mati dan masuk penjara bersama-sama. Beraninya orang Jepang dan Korea itu berjongkok di Tiongkok, penjara, pada akhirnya, berakhir. Berbicara tentang ini, Xiao Changkun hanya bisa mendecakkan bibirnya dan menghela nafas. Ceka, jika kamu ingin membicarakan tentang dua helai rambut ini, ada sesuatu yang sangat bagus tentang itu. Ye Chen tersenyum dan berkata, Ayah, kamu belum pernah melihat Zhang Ermao menjual Mona Lisa. Jika kamu melihatnya, kamu pasti akan terkejut. Xiao Changkun bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhang Ermao menjual Mona Lisa apa ini? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya juga mendengar dari desas-desus. Saya mendengar bahwa dia menjual lukisan tinta Mona Lisa kepada orang Prancis dengan harga yang tinggi. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Changkun berkata dengan heran. Lalu otak orang asing itu ditendang oleh seekor keledai. Bukankah Mona Lisa tergantung di Louvre mereka? Ye Chen melambaikan tangannya. Yang tergantung di Louvre dijiplak oleh Leonardo da Vinci. Karya aslinya adalah karya pelukis dinasti Yuan kami, Zhao Mengfu. Apa? Xiao Changkun bingung. Menantuku sayang, kamu di mana? Bagaimana Zhao Mengfu bisa berhubungan dengan Mona Lisa? Selain itu, ada perbedaan usia antara dia dan Da Vinci. Mereka seharusnya berusia 200 tahun. Xiao Churan di samping tidak bisa menahan tawa dan berkata, suamiku, tolong berhenti membodohi ayah. Ye Chen tertawa dan berkata, ayah, aku tidak bercanda lagi. Cepat makan, Xiao. Changkun sadar dan berkata dengan marah, menantu yang baik, tidak masalah jika kamu bercanda dengan ayah, tapi jangan lupa apa yang baru saja dikatakan ayah. Kamu ingin kaligrafi dan lukisan, kan? Ye Chen mengangguk dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengaturnya. Berapa biayanya, Xiao? Changkun berpikir sejenak dan berkata, Presiden kita mengatakan dia akan mengeluarkan 5 set kaligrafi dan lukisan. Saya orang kedua,
sedikit lebih rendah dari dia. Jadi 4 set akan baik-baik saja. Ye Chen mengangguk. Oke, aku akan mengurusnya. Pada saat yang sama, Universitas Jinling, mahasiswa baru Universitas Jinling telah menyelesaikan proses pendaftaran, penempatan kelas dan penugasan konselor. Pihak sekolah telah mengeluarkan seragam pelatihan militer kepada seluruh siswanya sore ini. Mulai besok pagi, pelatihan militer selama 2 minggu akan resmi dimulai. Karena manajemen paramiliter setelah pelatihan militer dimulai, baik Lin Wanner maupun Claudia memilih untuk tinggal di kampus. Jika tidak, mereka harus bangun dan berkumpul pada pukul 6 setiap hari, dan mereka tidak akan dapat hadir waktu jika mereka pergi ke sekolah harian. Saat ini, keduanya sedang mengobrol di asrama sambil merapikan tempat tidur dan barang-barang pribadinya. Sejak keluarganya terbunuh, Claudia menjadi sangat berhati-hati terhadap orang lain dan tidak suka berkomunikasi dengan orang lain. Ketika dia di Kanada, 2 orang yang dia percayai hanyalah Bibi Li dan Li Xiaofen. Namun, dia yang biasanya pendiam, entah kenapa memiliki banyak kesamaan topik dengan Lin Wanner. Tidak peduli apa yang dibicarakan keduanya, penampilan percakapan Lin Wanner bisa membuatnya merasa terlambat untuk bertemu satu sama lain. Menurut Claudia, Lin Wanner tidak hanya cantik dan memiliki temperamen yang baik, tetapi yang lebih penting, Claudia menemukan bahwa Lin Wanner juga seorang gadis dengan konotasi yang tinggi dan pendidikan yang sangat baik. Tidak hanya dia berbicara dengan baik, tetapi dia juga memiliki banyak hal. Pengetahuannya sungguh menakjubkan, bahkan setiap gerak-gerik dalam kehidupan sehari-hari pun anggun dan sopan. Jadi bagi Claudia, dia mengagumi Lin Wanner jauh di lubuk hatinya, dan bahkan menganggapnya sebagai panutan untuk dipelajari. Lin Wanner juga sangat ramah kepada Claudia, meskipun semua orang di sekitarnya biasanya memperlakukannya dengan hormat seperti manusia, di sekolah, di asrama, dan di depan Claudia, dia memperlakukan Claudia seperti kakak perempuan. Dia ekstra peduli dan penuh perhatian. Tentu saja ada unsur di dalamnya Lin Wanner ingin sengaja mendekatkan diri dengan Claudia. Namun selain itu, Lin Wanner juga merasa bahwa karakter Claudia sangat cocok dengan temperamennya. Meskipun Lin Wanner ingin mengetahui lebih banyak informasi tentang Ye Chen dari Claudia, dia tidak pernah berani menyebut Ye Chen sama sekali selama obrolan dengannya. Meskipun dia sangat menantikan kesempatan untuk bertemu Ye Chen lagi, di sisi lain, dia juga sedikit gelisah, takut Ye Chen tidak akan mempercayainya dan akan mengujinya dengan energi spiritual saat dia melihatnya lagi. Baginya, meskipun saran psikologis Ye Chen tidak memiliki efek nyata, gejala sisa yang disebabkan oleh terakhir kali energi spiritual memasuki otaknya belum sepenuhnya hilang. Melihat Lin Wanner mengobrol, Claudia tanpa sadar mengerutkan kening, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya, "Xiao Wan, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman?" Lin Wanner memaksakan senyum, mengusap pelipisnya dan berkata, "Tidak apa-apa, saya hanya sakit kepala." Claudia bertanya dengan hati-hati, "Apakah saya akan datang bulan? Hari ini konselor mengatakan bahwa jika saya sedang menstruasi, kami dapat menjelaskan situasinya kepadanya, dan dia akan membantu kami meminta izin dari instruktur, Lin." Wanner menggelengkan kepalanya, "Ini bukan menstruasi saya. Mungkin migrain." Pelipis saya melonjak dan rasa sakitnya sangat parah. Claudia bertanya kepadanya, "Kalau begitu, apakah Anda ingin minum obat penghilang rasa sakit?" Saudari Xiaofen sore ini mereka memberi saya beberapa obat biasa, termasuk ibuprofen. Lin Wanner melambaikan tangannya dan berkata, "Terima kasih. Tapi saya telah minum obat penghilang rasa sakit selama 2 hari terakhir, dan obat itu tidak berpengaruh." Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan sepotong kain dari sakunya. "Luven, 12 pil ibuprofen, sebagian besar kosong saat ini." Claudia berseru, "Ini yang kamu minum dalam 2 hari terakhir? Sepertinya kamu tidak bisa overdosis dengan obat semacam ini, kan?" Lin Wanner berkata tanpa daya, "Tidak mungkin, ini terlalu menyakitkan. Saya bisa hanya minum 2 pil lagi. Aku mencobanya, tetapi efeknya sepertinya tidak terlihat jelas."
Claudia berkata dengan serius, ini tidak akan berhasil. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit, dan aku akan pergi bersamamu. Lupakan saja, Lynn Warner melambaikan tangannya. Migrain adalah salah satu penyakit yang paling sulit dan sulit diobati, dan rumah sakit tidak memiliki solusi yang baik. Lynn Warner tahu betul bahwa sakit kepalanya adalah gejala sisa. Saran psikologis terakhir Ye Chen, tidak ada solusi yang baik untuk situasi ini selain pulih secara perlahan. Claudia berpikir sejenak, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata, ngomong-ngomong, Xiao Wan, apakah kamu masih ingat saudara Ye Chen yang datang menemuiku terakhir kali? Lynn Warner terkejut. Dia tahu bahwa Ye Chen baru saja mencoba untuk menghapusnya terakhir kali. Proses memintanya untuk menanyainya tidak menghapus semua ingatannya tentang dia. Jadi dia berpura-pura penasaran dan bertanya, apakah dia orang yang datang menemuimu terakhir kali? Iya. Claudia mengangguk, berkata, saya mendengar dari saudari Xiao Fen bahwa saudara Ye Chen sangat cakap. Orang-orang yang mengenalnya di Jinling memanggilnya Tuan Ye. Dia tampaknya mengetahui Feng Shui dan keterampilan medis. Bagaimana kalau saya meminta saudara Ye Chen untuk melakukannya datang dan melihatnya untukmu? Ayo pergi. Meskipun Lynn Warner ingin berkenalan dengan Ye Chen melalui Claudia, dia tidak berharap kesempatan datang begitu cepat. Dia terdiam beberapa saat, berpura-pura sedikit malu dan berkata, ini, tidak pantas, aku tidak mengenalnya, bagaimana aku bisa mengganggunya? Claudia berkata tanpa berpikir, Don, jangan khawatir. Ye Chen kakakku adalah orang yang sangat baik. Aku baru saja bertemu dengannya dan dia banyak membantuku. Dia juga membantuku mengatur agar aku bisa belajar di Universitas Jinling. Sekarang aku meneleponnya untuk meminta bantuannya. Dia seharusnya tidak menolak untuk membantu. Lynn Warner mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada sok, tapi sekarang sudah lewat jam 8, dan sangat tidak pantas mengganggu orang lagi. Bagaimana tentang aku hanya bersikeras? Ya, mungkin besok pagi akan baik-baik saja. Bagaimana itu bisa berhasil? Claudia berkata dengan tegas. Jika kamu sakit kepala sepanjang waktu dan kamu tidak mendapatkan istirahat yang baik di malam hari, kondisimu hanya akan lebih buruk besok, belum lagi kamu harus menunggu sampai besok. Bagaimana tubuhmu bisa bertahan dalam pelatihan militer? Lynn Warner menundukkan kepalanya pada saat yang tepat dan tetap diam. Ia tahu waktunya sudah tiba dan ia tidak perlu menolak kebaikan Claudia. Melihat dia diam, Claudia berasumsi bahwa dia menuruti tetapi terlalu malu untuk berbicara. Jadi dia segera mengangkat telepon, berdiri dan berkata, Xiao Wan, tunggu aku akan keluar dan menelepon kakak Ye Chen. Baiklah, Lynn Warner menjawab, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, Claudia. Claudia berkata dengan sangat murah hati, sama-sama, kesehatanmu adalah yang paling penting, tunggu aku Sambil mengatakan itu, dia membuka pintu dan meninggalkan kamar tidur. Sesampainya di koridor, Claudia tidak sabar untuk menelepon Marvin. Saat ini, Ye Chen baru saja makan malam di rumah. Ketika dia menerima telepon dari Claudia, dia tersenyum dan bertanya padanya, Claudia, saya mendengar dari Xiao Fen bahwa kamu akan memulai pelatihan militer besok. Iya, saudara Ye Chen, Claudia menjawab dengan cepat setelah bersuara. Dia pergi langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saudara Ye Chen, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Ye Chen tersenyum dan berkata, mengapa kamu begitu sopan kepada saya? Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, katakan saja, asalkan saya bisa melakukannya, saya tidak akan pernah menolak. Claudia berkata dengan penuh syukur, terima kasih. Saudara Ye Chen, saya ingin meminta Anda untuk datang dan membantu teman sekamar saya menemui dokter. Teman sekamar Anda? Ye Chen mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, wajah Lynn Warner muncul di benaknya, dan dia juga menebak secara kasar penyebab penyakitnya. Jadi, dia berpura-pura penasaran dan bertanya, ada apa dengan teman sekamarmu? Claudia berkata, migrainnya sangat parah dalam 2 hari terakhir.
Dia hampir meminum obat penghilang rasa sakit tetapi dia masih belum merasa lebih baik. Saya ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi dia tidak dapat menemukan apapun meskipun dia pergi ke rumah sakit. Saya khawatir kondisinya akan lebih serius di malam hari. Saya mendengar dari saudari Xia Oven bahwa keterampilan medis Anda sangat baik dan Anda sangat terkenal di Jinling. Jadi saya ingin bertanya apakah Anda boleh datang dan mengambil melihat teman sekamarku. Ye Chen tidak menyangka Claudia meneleponnya karena dia ingin dia mengobati sakit kepala Lin Wanner. Namun, dia ingat bahwa terakhir kali dia melihat Lin Wanner, dia meningkatkan penetrasi energi spiritual ketika melakukan sugesti psikologis. Tampaknya hal itu menyebabkan gejala sisa yang cukup besar pada Lin Wanner. Itu karena dia agak kasar, tapi sekarang setelah Claudia meneleponnya lagi, dia tidak bisa mengelak. Jadi dia berkata kepada Claudia, kalau begitu tunggu aku sebentar, aku akan menyetir sekarang. Claudia berkata dengan gembira, baiklah, Saudara Ye Chen, telepon aku ketika kamu sampai di sana. Oke, Ye Chen setuju. Lalu berkata kepada Xiao Churan, sayang, ada yang harus kulakukan saat aku keluar, aku akan segera kembali. Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, ini sudah lewat jam 8, siapa yang masih mencarimu jadi terlambat? Ye Chen tidak menutup-nutupi dan berkata terus terang, ini Claudia, teman sekelasnya mengalami sedikit masalah dan ingin aku datang dan membantu. Xiao Churan bertanya dengan bingung, masalah apa ini, apakah ini serius? Ye Chen tersenyum dan berkata, kamu merasa sedikit tidak nyaman, dan kamu merasa seperti dirasuki oleh roh jahat. Saya akan pergi ke sana dan melihat apakah ada yang salah dengan Feng Shui di asrama mereka. Xiao Churan mengangguk dan memperingatkan, kalau begitu silakan dan jangan kembali terlambat. Oke, Ye Chen tersenyum sedikit, mengambil kunci mobil dan meninggalkan rumah. Dalam perjalanan ke Universitas Jinling, Ye Chen bertanya-tanya apakah Lin Wanner masih mengingatnya. Meski sudah memastikannya sekali, entah kenapa dia masih merasa ada yang tidak beres di hatinya. Namun bagi Ye Chen, cara terbaik untuk membuktikan apakah seseorang berbohong adalah dengan sugesti psikologis. Oleh karena itu, jika Lin Wanner benar-benar masih mengingatnya, maka dia tidak punya cara yang baik untuk membuktikannya. Namun, Ye Chen tidak terlalu terlibat dalam masalah ini karena dia merasa tidak peduli apakah Lin Wanner menyembunyikan fakta atau tidak. Dia dan dia jelas bukan musuh. Mengesampingkan fakta bahwa aku menyelamatkannya, meskipun kita hanya melihat fakta bahwa setiap orang sangat membenci Po King, mereka berdua seharusnya berada di kubu yang sama. Oleh karena itu, dengan pengetahuan ini, apakah Lin Wanner berbohong atau tidaklah begitu penting bagi Ye Chen. Di asrama putri saat ini, Claudia mengganti gaun yang dia kenakan di asrama dan memakai sedikit lipstik di depan cermin. Lin Wanner melihatnya dan tidak bisa menahan senyum dan berkata, Claudia, jadi apakah kamu masih memakai lipstik setelah larut malam? Claudia berkata dengan sedikit malu-malu, apakah kamu tidak akan keluar menjemput saudara Ye Chen sekarang? Jika aku tidak menjemputnya, dia pasti tidak akan menjemputnya, bisa datang. Lin Wanner melihat ke atas dan ke bawah. Dia membuka mulutnya dan berkata, orang mengatakan bahwa seorang wanita menyukai penampilannya. Kamu berpakaian sangat formal ketika pergi keluar untuk bertemu seseorang di malam hari dan bahkan memakai lipstik. Mungkinkah apakah saudara laki-laki Ye Chen ini adalah kekasih impianmu? Claudia menggelengkan kepalanya berulang kali, memangkas rambutnya dengan rasa bersalah, dan berkata dengan tidak wajar, tidak, saya memperlakukan saudara laki-laki Ye Chen sebagai saudara laki-laki saya sendiri, dan dia telah membantu saya banyak, saya sangat berterima kasih padanya. Lin Wanner berkata dengan serius, terkadang cinta diubah selangkah demi selangkah melalui rasa syukur, terlebih lagi, jika cinta adalah buah, maka rasa syukur adalah salah satu pupuk terbaik. Claudia berkata dengan gugup, Little One, tolong jangan bicara omong kosong, kakak Ye Chen sudah menikah. Jika kata-kata seperti itu keluar, itu akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga orang lain. Lagi pula, aku benar-benar tidak menganggapnya sebagai kekasih impianku.
Lin Waner tersenyum sedikit dan berkata, cukup sudah. Dia berkata, kamu tidak perlu memberitahuku ini, selama kamu bisa meyakinkan dirimu sendiri. Claudia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan berkata, aku tidak akan berbicara omong kosong padamu. Aku akan turun dan menunggu saudara laki-laki Ye Chen. Ketika dia tiba, aku akan angkat saja dia. Lin Waner bertanya padanya, kakakmu Ye Chen telah tiba? Belum, Claudia berkata tanpa berpikir, aku akan turun dan menunggunya sebentar, agar tidak membuang waktu setelah dia tiba. Lin Waner berhenti bercanda, mengangguk sedikit, dan berkata, terima kasih, Claudia, saya tidak akan turun. Saya benar-benar sakit kepala parah, tolong bantu saya memberitahunya, jangan sampai orang mengira saya tidak mengerti etiket. Oke, Claudia mengangguk dan berkata, tunggu saja di asrama. Aku akan menyapa manajer asrama dan membawakan kakak Ye Chen. Kakak Ye Chen sangat cakap, selama dia datang, migrainmu pasti akan sembuh dengan obatnya. Setelah mengatakan itu, Claudia buru-buru meninggalkan asrama dan datang di bawah untuk menunggu. Lin Waner memaksakan senyum karena sakit kepala yang parah. Setelah Claudia pergi, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat lemah dan sakit. Namun meski begitu, dia tanpa sadar datang ke cermin, melihat dirinya di cermin, dan menenangkan diri. Dia mengusap rambutnya dan mengusap pipinya lagi untuk membuat otot wajahnya tidak terlalu tegang. Dalam alam bawah sadarnya, dia khawatir wajahnya yang sakit akan sangat buruk untuk dilihat Ye Chen. Lebih dari 10 menit kemudian, Ye Chen berkendara ke Universitas Jinling. Dia langsung berkendara ke lantai bawah asrama putri mahasiswa internasional. Dia hendak menelepon Claudia, tetapi menemukan Claudia berdiri di pinggir jalan. Claudia juga mengenali plat nomor Ye Chen dan berlari ke arahnya dengan ekspresi gembira di wajahnya. Ketika Ye Chen menghentikan mobil dan membuka pintu, Claudia juga datang dan berkata dengan sedikit malu-malu, saudara Ye Chen, kamu di sini. Ye Chen mengangguk sedikit dan bertanya padanya, bagaimana kabar teman sekamarmu? Jawab Claudia, sakit kepala saya masih belum kunjung reda. Sekarang saya menunggu di asrama, dia meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia mengalami sakit kepala yang parah. Jadi dia tidak akan turun untuk menjemput Anda. Saya harap Don jangan kaget. Ye Chen mengangguk dan tersenyum, tidak apa-apa, aku akan naik dan menunjukkan padanya. Setelah itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya pada Claudia, bolehkah aku masuk ke asrama putri? Sekolah, anak laki-laki tidak diperbolehkan masuk asrama perempuan. Claudia tersenyum dan berkata, saya juga pernah mendengar bahwa anak laki-laki tidak diperbolehkan masuk asrama perempuan biasa. Tetapi pengelolaan asrama pelajar internasional tidak begitu ketat. Jika lawan jenis datang berkunjung, selama gadis itu membantu mendaftar, Anda boleh masuk setelah itu. Tetapi aturannya adalah Anda harus keluar sebelum jam 11 malam dan Anda tidak boleh bermalam di sana. Ye Chen mengangguk, jika itu hanya sakit kepala ringan, mungkin akan segera teratasi dan tidak akan memakan waktu lama. Claudia segera sangat gembira, dan dengan cepat mengajak Ye Chen untuk mendaftar di lantai bawah di asrama, dan bergegas kembali ke asrama. Sesampainya di depan pintu asrama, sebelum Claudia membuka pintu, cincin di saku Ye Chen mulai berdetak lagi. Ye Chen sudah lama terbiasa dengan kinerja benda ini. Kini di matanya, cincin curang ini hanya diketahui memiliki dua kegunaan. Salah satu kegunaannya adalah untuk menipu energi spiritual seseorang tanpa keuntungan apapun tanpa memberikan imbalan apapun. Kegunaan lainnya adalah memahaminya sebagai sensor yang hanya efektif untuk Lin Waner. Selama Lin Waner ada di depannya, benda ini akan berdetak tanpa berhenti, seolah-olah ada penyakit serius. Ye Chen memasukkan tangannya ke dalam sakunya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan detak cincin itu. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya, saya pikir kamu adalah harta karun yang besar. Tetapi setelah sekian lama, kamu berakhir dengan fungsi yang tidak berguna. Aku akan melemparkanmu ke Zhang Ermao di lain hari dan membiarkan dia menguburmu di jamban. Bersambung.